Shoo, blup, 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 blup. Shoo. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku. Dan kali ini guys, kita mau lanjutin lagi HM series season kedua kali ini. Dan akhirnya udah masuk episode keempat buat series kali ini. Berarti tinggal satu karakter lagi dan tamat. Cuman, aku waktu ngerjain ilustrasi kali ini jujur banget ngasal parah coy. Dah males dan muak gitu. Kayak gambar mulu gitu. Yang berujung hasil gambarku kali ini tuh menurutku kurang banget. Cuman ya udahlah ya, daripada nggak kelar-kelar juga, aku paksain aja untuk nyelesain ilustrasi kali ini. Walaupun hasilnya nggak banget sih. Nanti kalian bisa lihat di akhir video. Ya, ini semua itu karena aku gambar Katie sama Gwen itu berbarengan ya, dari sketsa sampai line art dan ke pending 1 bulan gitu. Pas aku mau ngewarnain lagi tuh kayak aku merasa gambarku ini kok kayak kurang banget gitu, proporsinya jelek dan lain sebagainya. Aku mikir kayaknya kalau aku gambar ulang nih ya bisa lebih bagus deh, karena aku merasa aku dalam sebulan ini udah ada perkembangan dikit-dikit gitu. Cuman gak aku lakuin. Kenapa? Ya males aja sih. Jadi kupaksa aja naik warna dan hasilnya malah bikin depresi sendiri. Tapi ya udahlah ya, udah jadi ini, jadi nggak usah dipusingin lah ya. Ya seperti yang aku bilang kemarin di episode sebelumnya, kali ini aku bakal gambar Katie, cucu dari pemilik bar yang bernama Wallace. Katie ini hobinya itu memasak sama fashion ya. Kalian bisa lihat sendiri dari kamarnya Katie kali ini. Bener-bener girly banget lah, ada mesin jahit dan semuanya serba pink. Beda banget sama Gwen kemarin yang tomboy rata kanan. Jadi seperti biasa, di sini aku bakal ceritain misinya Katie di sini buat dapetin endingnya di Harvest Moon Save the Homeland kali ini. Kalau gitu kita masuk aja ke pembahasannya dan kalian bisa lihat proses aku ngegambar ilustrasi fan art Katie kali ini. Oke, jadi ending Katie ini berjudul Cake Contest atau dalam bahasa Indonesianya itu kontes kue. Saat kita sudah berteman dengan Katie, suatu hari saat kita masuk ke dalam bar nih ya, Katie mengatakan kepada kita bahwa dirinya itu ingin ikut ke dalam sebuah kontes kue yang ada di kota. Namun dia memiliki satu masalah yang besar. Apa itu? Dia nggak bisa bikin kue yang enak. Boom, aneh banget gak sih? Lu pengen ikut kontes kue tapi lu nggak bisa bikin kue. Gimana ceritanya? Lanjut aja, tetapi Katie mengatakan bahwa dia itu pernah mendengar rumor nih ya tentang kue buatan nenek kita, si MC ini, bahwa kue yang dibuat nenek kita itu sangat amat enak gitu ya. Wallace yang mendengarkan perbincangan kita mengatakan bahwa memang betul resep kue buatan nenek kita itu adalah kue terenak yang pernah dia makan seumur hidupnya gitu. Berbekal informasi tersebut, kita cari tahulah informasi tentang resep kue nenek kita itu kayak mana. Kita tanya ke seluruh penduduk desa, dan semua penduduk desa yang pernah menyicipi kue nenek kita mengatakan bahwa kue nenek kita itu emang benar-benar luar biasa. Setelah melakukan hal tersebut, di malam harinya kita yang sedang bersantai-santai melihat rak buku tua yang ada di dalam rumah kita, jadi penasaran gitu ya. Berbekal rasa penasaran yang kuat, kita cobalah ya buka rak buku ini. Siapa tahu di dalamnya ada ya semacam resep yang ditulis sama nenek kita. Dan ternyata di selipan antar buku terdapat buku resep yang ditulis tangan oleh nenek kita sendiri. Ini mah seolah-olah dapat jackpot ini ya. Kita yang sudah menemukan buku legendaris ini, di keesokan harinya setelah mengurus para hewan dan tanaman, langsung bergegas menemui Katie untuk menyampaikan resep legendaris tersebut. Sesampai di bar, kita langsung memberikan resep tersebut kepada Katie. Katie langsung lah ya, dia tuh ngecekin resepnya ini butuh apa aja, dan ya yang tertulis di sana itu adalah telur emas, susu emas, dan moondrop dew. Kita dan Katie itu bingung gitu, moondrop dew ini apa? Katie berteori mungkin moondrop dew ini hanyalah tipuan semata supaya tidak ada yang bisa meniru resep rahasianya dari nenek kita gitu. Wallace juga yang berada di sana itu meyakinkan teori Katie karena dia seumur hidupnya itu tidak pernah mendengar moondrop dew ini apa. Ya, untuk mencari informasi tersebut kita sebagai MC di sini akan menemui dia. Kenapa dia? Ya, karena dia itu suka membaca buku dan memiliki koleksi buku yang sangat banyak di villa. Mungkin dia ada sedikit informasi yang bisa untuk mencari tahu tentang moondrop dew ini apa gitu ya. Sesampainya di villa, saat kita menanyakan tentang moondrop dew kepada dia akan mencari buku di dalam rak buku pribadinya dan dia akan menemukan sebuah buku tua yang berisi tentang
Moondrop-do gitu. Setelah mendapatkan buku tersebut, kita langsung bergegas lah ya kembali ke bar untuk memberikan buku tersebut kepada Katie untuk dibacanya. Kita berikan waktu Katie membaca buku tersebut dan memahami apa itu Moondrop-do. Beberapa hari pun berlalu. Saat kita menghampiri bar, Katie akan mengatakan hasil penemuannya setelah membaca buku tersebut. Bahwasannya, untuk membuat Moondrop-do itu harus dibuat di Goddess Lake malam hari saat bulan purnama. Dan dia mengatakan bahwa cinta sejatimu akan muncul di sana. Hah? Gimana? Kok bisa nih ya? Cinta sejati kita muncul di sana gitu. Cinta sejati kita di sini itu adalah orang yang paling dekat sama kita atau ya yang sering kita kasih hadiah lah ya. Berbekal hal tersebut ya udahlah ya, kita lakuin ke Goddess Lake saat bulan purnama di jam 9 malam. Saat sedang menunggu, betul aja. Siapapun gadis yang memiliki poin pertemanan paling tinggi akan muncul di sana. Jadi ya kita akan berbincang santai dengan gadis itu hingga tiba-tiba secara ajaib muncul sebuah guci yang disinari cahaya bulan. Yang rupanya itu adalah Moondrop-do. Jangan tanya dari mana dan kenapa. Itu adalah magic. Murni sihir, ilmu hitam. Setelah guci tersebut tidak bersinar lagi, gadis yang kita pilih itu akan mengambil guci tersebut dan memberikannya kepada Katie. Kalau aku dari dulu itu yang muncul selalu Layla, karena ya terus terang aja, Layla itu waifuku. Setelah mendapatkan Moondrop-do, jangan lupa memberikan Katie sisa resepnya, yaitu telur emas dan susu emas. Setelah kita memberikan semua resepnya kepada Katie, beberapa hari kemudian, saat kita datang mengunjungi bar kembali, Katie akan menunjukkan hasil percobaan kue pertamanya, yang ternyata sangat amat tidak enak. Katie sedikit bersedih gitu ya, namun dia tuh nggak mau nyerah gitu, dan akan terus mencoba sampai kuenya enak seperti yang dibuat oleh nenek kita. Hingga suatu hari saat kita ke bar lagi, Katie mengatakan bahwa dia berhasil membuat kuenya dan sudah dikirimkan ke kota untuk mengikuti kontes kue tersebut dan akan memberitahu kita hasilnya nanti saat sudah diumumkan. Mendapatkan informasi tersebut, kita hanya bisa menunggu dan berharap kabar baik yang akan tiba. Hingga suatu hari saat kita sedang mengurus hewan-hewan kita, Katie, Gwen, dan Layla akan datang ke peternakan kita. Katie mengatakan bahwa kue yang dibuatnya menang kontes dan mendapatkan pujian yang gila-gilaan banget. Hingga menamai tempat ini menjadi Kue Katie, yang mana itu dapat digunakan untuk mempertahankan desa ini dari pembuatan taman bermain. Dan ya, tamat ceritanya. Cuman tunggu, masih ada epilog lagi. Seperti biasa di sini, Katie dan kita sedang mengobrol berduaan ya. Katie mengatakan bahwa dia itu ingin pergi ke suatu tempat dulu dan berharap kita tetap di sini dan dapat menunggunya kembali. Tamat. Entah apa maksud Katie di sini. Mungkin dia mau sekolah atau ya belajar keluar desa gitu ya, dan nyuruh kita untuk nungguin dia karena dia pasti akan kembali gitu ya. Buset dah, capek juga. Gila, niat banget aku nulis ini. Walaupun gambarnya nggak niat, tapi narasinya oke lah ya. Aku lebay-lebayin nih. Ya udahlah ya, capek juga aku ngomong kayak gini. Kita lihat aja hasil akhir ilustrasi aku kali ini. Tada! Gimana menurut kalian ilustrasi aku yang nggak niat ini? Coba lihat backgroundnya ini. Astaga, apa sih nggak niat banget, nggak ada teksturnya sama sekali gitu loh. Terus ini karakternya, proporsinya apaan sih? Pengen ku bakar rasanya. Aku bikin ini tuh dari referensi yang ini, tapi kok jelek. Kayak aku ngerasa aku bisa lebih baik gitu. Jadi ini yang ngebuat perasaan itu ngeganjel banget ya di ilustrasi kali ini. Rasanya itu kayak pengen ngulang gitu. Tapi ya udahlah ya, buat episode terakhir Layla, My Waifu ini kayaknya nggak bakal aku buat dalam waktu dekat. Karena ya aku udah muak banget ngerjain ini series. Entar aja kalau aku udah kangen dan niat lagi buat gambar ya. Biar hasilnya itu bagus gitu, tidak mengecewakan. Karena Layla ini adalah waifuku di series kali ini. Seperti yang aku bilang sebelum-sebelumnya, kalau aku itu lemah banget sama rambut pink di sini ya, kayak Popuri dan Layla ini. Jadi gimana menurut kalian gambar aku kali ini? Ya udahlah ya, segini aja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai menit ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Always do it on my own, so
I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine.